Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Albert Afandi dengan NIM 2014050013. Baiklah, kali ini saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Adapun makna perlafaz dari ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 80 adalah aqimis shalah, dirikanlah salat, liduluki syamsi, tergelincir matahari, ila sampai, ghasaqil laili, gelap malam, wa qur'anal fajri, bacaan salat fajar. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya bacaan salat fajar, kana mashhuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah kamu dengannya, nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu, asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka rabbuka, Tuhanmu mengangkat akan dirimu, maqaman, tempat, mahmuda, yang terpuji. Wa qur rabbi, Tuhanmu berkata, Tuhanmu, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqi, kepada tempat yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqi, dan keluarkanlah aku ke tempat yang benar, waj'alli, dan jadikanlah bagiku, min, dari, ladunka, di sisi engkau, sultanan, kekuasaan, nasiro, yang menolong. Adapun arti dari surat Al-Isra ayat yang ke-78 adalah dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada ayat ke-79 yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Adapun arti ayat dari ayat 80 dari surat Al-Isra, katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Baiklah, saya akan menerangkan tafsir dari surah Al-Isra ayat 78 sampai ayat 80. Dikutip dari Waktu Salat Perspektif Syar'i yang ditulis Tamhid Amri dari tim
Falakiyah Pondok Pesantren Al-Basyariah. Ayat ini mengingatkan kewajiban tiap muslim. Kewajiban tersebut adalah menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Ketika itu penyampaian Nabi Muhammad SAW baru bersifat lisan dan waktu-waktu pelaksanaannya pun belum tercantum dalam Al-Quran. Hingga akhirnya turunlah ayat tersebut. Tulis Tamhid mengambil dari tafsir Al-Misbah. Pesan-kesan dan keserasian Al-Quran karya M. Quraish Shihab. Terkait salat subuh yang disaksikan malaikat, Nabi SAW dalam hadisnya telah mengingatkan keutamaan pada salat paling awal ini. Walau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi la tauhuma walau habu. Artinya, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW dalam hadis juga telah mengingatkan umatnya yang malas salat subuh. Laisa salatan athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habu. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Pada ayat ke-79 dikutip dari repository UIN Wali Songo, ayat ini berisi kewajiban tertentu atas Nabi Muhammad SAW. Repositori berjudul Tafsir Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79 tentang tahajud dan kesehatan mental juga menyebutkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kewajiban ini. Ini menjadi perintah pertama bagi Rasulullah SAW untuk melakukan salat lail sebagai tambahan atas salat wajib 5 waktu maktubat. Tulis repository mengambil dari Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj karya Wahbah Al-Zuhaili. Nabi SAW dalam hadisnya menempatkan salat tahajud sebagai yang paling utama setelah salat wajib. Berikut hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul lailil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW dalam hadisnya juga mengingatkan umatnya supaya jangan sampai meninggalkan salat tahajud. Yang mana hadisnya adalah Wa Abdillah ibni Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdillah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail muttafaqun alaih. Artinya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Ia biasa melakukan salat malam kemudian meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tafsir ayat yang ke-80 surat Al-Isra adalah, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan dengan cara yang benar, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan dengan cara yang benar pula, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku menghadapi orang yang memusuhiku. Ayat ini berkaitan dengan hijrah Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Di dalamnya terkandung perintah agar Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasuki Madinah dengan cara yang benar dan keluar dari Mekah dengan cara yang benar pula. Ada juga yang menafsirkan agar kita memasuki kubur dengan baik dan keluar darinya pada hari berbangkit dengan cara yang baik pula. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.